Halo Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama membaca 5 makna Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus, dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan
bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan hari ini. Mari bawa persembahanmu yang terbaik di hadapan Tuhan, yaitu hatimu di hadapan Tuhan. Berikan dengan sungguh-sungguh kita mau memuji menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh baik bagi kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah masuk di bulan yang baru Tuhan. Kami akan Tuhan memuji menyembah-Mu. Kami minta Tuhan kuasai setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Baik Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan, urapi. Biar kasih-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap rumah-rumah. Kami rindu, kami haus akan hadirat-Mu. Kami lapar akan Engkau Tuhan, akan kebenaran-Mu. Hari ini Tuhan kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami persembahkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Syukaralabaya shanta karalabaya shanta. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat Tuhan
selalu berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, bersama
worship you. Oh, you are holy God. You are holy. Shama Yaralabaya Shande. Sikaralabaya She. Jesus. Hadiratmu memenuhiku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Minta dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Penuhi baik Tuhan. Yes God. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya Kau. Lagi katakan dengan sungguh-sungguh hadiratmu memenuhiku. Yes, Lord. Hadirat kudusmu penuhi baitmu. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya Glory bagi-Mu. Oh, we praise You, Lord. Glory, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Bapa yang sangat baik, kami mau terus mengagungkan Engkau dan memuji-muji-Mu Tuhan. Sebab kami tahu kasih-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami. Ini kami Tuhan, penuhi setiap kami lebih lagi dengan Roh Kudus-Mu, dengan sukacita yang melimpah, supaya kami mau menari, memuji di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji-muji-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang siap untuk memuji-muji Tuhan, saya ajak bangkit berdiri. Kita sorakan sekali lagi, katakan haleluya sampai 3 kali ya. Sampai 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa di sini yang percaya bahwa kasih Allah tidak berkesudahan dalam hidupmu? Mari menari di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan yang dahsyat. Kesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah
kita mau menyanyi terus buat Tuhan Allah yang luar biasa. Oh, haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepalamu sama-sama saudara. Kita mau terus memuji Tuhan. Cita Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Ini kami buka hati kami lebih lagi. Telinga kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami lebih lagi. Oh Jesus. Shikaralabaya shataka.
Haleluya, Rabasyana Takaralaba. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hari ini hati kami membawa ucapan syukur. Kami boleh ada di penghujung tahun dalam bulan-bulan untuk merayakan Natal. Kami tahu 11 bulan Kau menyertai perjalanan hidup kami dengan berkat, kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami mau sepakat, kami mau katakan Kau baik Tuhan. Terima kasih buat kemurahan dan anugerah-Mu atas setiap kami. Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah hari ini di bulan-bulan Natal ini kami mau melimpah ucapan syukur untuk menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Biarlah hari ini kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami. Beri kami urapan, beri kami kuasa untuk kami boleh mengerti firman-Mu hari ini. Dan kami mau renungkan dan kami mau lakukan sehingga kehidupan kami betul-betul ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami berdoa Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang lemah Engkau kuatkan. Beri pengurapan, beri kuasa-Mu. Sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Orang percaya yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara. Dengan sukacita kita ada di penghujung tahun. Kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Kita percaya 11 bulan kita sudah lewati bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita percaya masuk tahun yang baru kita juga akan disertai oleh Tuhan. Yang percaya boleh katakan haleluya. Bagaimana kabarnya semuanya saudara? Semuanya orang-orang yang luar biasa. Saya melihat wajah-wajah orang-orang yang luar biasa itu wajahnya penuh dengan senyum. Kalau hari ini Anda lagi rame-rame, boleh lihat kiri, boleh lihat kanan saudara, katakan begini. Hari ini kita orang-orang yang luar biasa. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Minggu lalu saya sampaikan pesan Tuhan tentang Natal. Karena kita ada di bulan Desember. Ada tokoh di minggu lalu yang saya sampaikan tentang bagaimana mereka mengalami mujizat Tuhan. Zakaria dengan istrinya Elizabeth. Hari ini saya akan kembali menyampaikan pesan Natal. Setiap kali kita merayakan Natal pasti nggak lepas dengan dua tokoh ini juga saudara. Yaitu Maria dan Yusuf karena mereka sebagai orang tuanya Yesus. Sebelum saya menyampaikan tentang pesan Natal, kita mesti tahu saudara, apa itu Natal? Natal bicara tentang kelahiran Tuhan. Satu keputusan yang mahal, di mana Tuhan meninggalkan surga. Dia datang ke dunia, dan dia harus mati di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya, semua manusia yang percaya kepada nama Yesus Kristus Tuhan, mereka beroleh keselamatan. Berarti ini berita sukacita ini bukan cuma buat orang Kristen. Berita Natal ini berlaku buat semua manusia. Yang sepakat dengan saya boleh katakan haleluya. Saudara, berarti harusnya kita bersukacita saudara. Walaupun kita lagi punya masalah, walaupun kita lagi punya pergumulan saudara. Setiap kali kita merayakan Natal, Anda mesti tahu, tanamkan baik-baik dalam hidup kita. Tuhan tinggalkan surga buat saudara dan buat saya. Artinya saudara dan saya lebih penting dibandingkan surga. Yang setuju boleh katakan amin. Bilang sama sebelahmu, kita ini orang penting di hadapan Tuhan. Amin saudara. Dan yang menarik lagi bagi saudara, kenapa Tuhan kok mau jadi manusia? Karena Tuhan tahu, tanpa pengampunan, tanpa pertumpahan darah nggak ada pengampunan dosa. Makanya dia berinkarnasi jadi manusia supaya dia bisa merasakan bagaimana kehidupan manusia yang sesungguhnya. Sehingga dia bisa berempati ketika saudara saya sedang mengalami pergumulan, sedang menghadapi masalah. Pertanyaan lagi, kenapa Tuhan pakai Maria dan Yusuf? Saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana Maria dan Yusuf mereka mampu meresponi
panggilan Tuhan di dalam hidup mereka. Mari buka Alkitab kita, yang punya Alkitab di rumah boleh. Dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-33. Mungkin saya nggak baca semuanya saudara, nanti saudara boleh baca di rumah, saya akan ceritakan dengan bahasa bebas saya. Biar lebih mempermudah ya, saya baca mungkin beberapa ayat saja. Dengan perikopnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Wow, ini pesan Tuhannya detail banget. Di Galilea, sebuah kota namanya Galilea, namanya Nazaret, saudara. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Tuhan sangat spesifik. Nubuatan tentang kelahiran Tuhan harus keturunannya melalui Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Nanti ayat yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah. Dalam cerita ini saudara, satu kali Tuhan mengutus malaikat Gabriel datang ke sebuah kota Galilea yang namanya Nazaret. Di situ untuk menghampiri menjumpai seorang perawan yang namanya Maria. Ketika malaikat utusan Tuhan itu datang kepada Maria, dia ngomong, "Salam hai engkau yang dapat kasih karunia dari Tuhan. Engkau akan mengandung dan engkau akan punya anak laki-laki dan hendaklah engkau kasih nama dia Yesus. Karena dia akan menjadi besar, dia punya karunia, disebut anak Allah yang maha tinggi." Kira-kira seperti itu saudara. Ada pelajaran yang menarik yang kita bisa renungkan dari pembacaan firman Tuhan hari ini di bulan Natal ini saudara. Apa yang menarik saudara? Peristiwa ini ditulis. Malaikat datang kepada perawan Maria yang bertunangan dengan pria yang namanya Yusuf. Saudara, kalau kita ngomong tentang tunangan, itu masa persiapan masuk kepada pernikahan. Mungkin buat orang-orang di Indonesia, orang-orang timur, mungkin gak beda-beda jauh saudara ya. Kalau yang namanya pasangan muda biasanya lirik sana lirik sini waktu ketemu gitu ya. Mulai menjalin hubungan, kemudian mulai berpacaran. Sampai kepada jenjang yang lebih serius. Nah ini buat anak Tuhan. Kalau pacaran harus serius. Jangan main-main buat yang anak-anak muda. Yang udah menikah gak boleh ikut ngomong ya. Saudara ya. Jadi setelah mereka pacaran, mereka memilih mengambil keputusan untuk tunangan, saudara. Saya ceritakan sedikit ya mungkin buat merefresh yang udah pernah tunangan. Kalau yang jomblo, perhatikan baik-baik gitu ya. Mereka ini masih muda, saudara. Saya yakin masih muda. Mereka lagi tunangan. Mereka punya rencana menikah. Yang namanya kalau pasangan muda, dua sejoli jatuh cinta, udah pacaran, udah tunangan. Mereka pasti punya harapan apa saudara? Wah saya nanti pengen menikah. Nikahnya bila perlu di hotel bintang 7. 5 udah biasa saudara. Abad milenial ini sekarang ini bintangnya udah 7. Bukan lagi 5 saudara gitu ya. Jadi mimpinya udah besar. Nanti kita mau jalan-jalan ke Hollywood, mau ke Mesir, mau ke Roma, mau ke Bali, mau ke Raja Ampat, kemanapun semuanya. Kalau anak sekarang enggak lagi saudara. Mereka bukan lagi bulan madu di tempat-tempat biasa. Benar-benar bulan madunya di bulan saudara. Yang namanya pacaran udah masuk masa tunangan. Mereka pasti punya rencana. Betul saudara ya? Punya planning. Punya kerinduan, punya keinginan.
pilih bajunya yang model seperti apa. Kalau orang-orang sekarang itu istilahnya ngomong apa itu? Oh, foto-foto itu namanya apa? Pre-wed itu ya. Cari tempat foto-fotoan. Mungkin kalau zamannya Yusuf sama Maria, fotonya deket onta gitu saudara ya. Deket padang pasir gitu saudara. Kalau di Indonesia kan nggak bisa saudara ya. Saya yakin mereka punya kerinduan. Namanya tunangan mau masuk masa pernikahan. Pengen jalan-jalan, pengen bulan madu, pilih baju, pakai fasilitas-fasilitas apapun. Pasti mereka punya kerinduan, punya keinginan, punya cita-cita. Nanti kalau menikah, pengen menikmati kebahagiaan yang mereka selama ini sudah bina. Betul nggak saudara? Manusia boleh nggak punya mimpi, punya keinginan? Boleh saudara. Tapi yang perlu kita renungkan dari pelajaran firman Tuhan Natal hari ini saudara. Bagaimana sikap Maria waktu malaikat datang kepada dia. Saya mencatat dan saya merenungkan ada dua hal yang menarik yang kita bisa pelajari saudara. Yang pertama saudara, bagaimana Maria meresponi rencana Tuhan. Dari mana buktinya saudara? Kalau saudara baca di ayat-ayat yang selanjutnya, dia memilih begini saudara, ketika malaikat datang, ini bahasanya bukan bahasa sederhana loh saudara. Kalau datang kamu akan aku pilih jadi pendeta, diurapi, dapat mobil, dapat rumah, biasa saudara ya. Ini pesannya dari Tuhan, kamu akan mengandung. Haleluya. Saudara, kalau ini perawan saudara, mengandungnya dari Roh Kudus, gitu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang coba mulai sekarang dibuang, ya, nggak diberkati sudah mengandung duluan. Bilang sama seberamu di sini nggak ada, gitu ya. Tapi Maria ini beda, dapat pesan dari surga, dia akan mengandung dan melahirkan anak yang akan kamu kasih nama Yesus. Dia sudah punya mimpi, punya rencana, punya keinginan, punya cita-cita. Mungkin punya pengharapan bersama dengan tunangannya Yusuf. Tiba-tiba dia dengar rencana Tuhan. Yang luar biasa begini. Mereka memilih untuk meresponi rencana Tuhan. Saudara, ini menjadi hal yang penting loh. Waktu mereka memilih meresponi rencana Tuhan, itu artinya begini, mereka sedang mengesampingkan rencananya. Mereka sedang mengesampingkan keinginannya, kerinduan dan harapannya, mengesampingkan, bukan membuang saudara, mengesampingkan dulu rencana dan mimpinya untuk beralih kepada rencananya Tuhan, saudara. Saya yakin ini bukan keputusan yang gampang, saudara. Kalau kita dengar ini kayaknya gampang dan sederhana, saudara ya. Mengesampingkan cita-cita, pengharapan, rencana kita, beralih kepada, bergeser kepada rencananya Tuhan. Kalau kita baca Alkitab kan kita tahu happy endingnya. Coba kalau kita lagi ngalami saudara, hari ini Anda lagi menikmati hidup, Anda mungkin diberkati Tuhan dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan keluarga, dengan kenyamanan yang Anda nikmati hari ini. Tiba-tiba kalau malaikat Tuhan ngomong, Anda baca Alkitab Tuhan ngomong sama saudara, ayo nak, Bapak Ibu Saudara, hari ini coba kesampingan dulu rencanamu, ayo bergeser kepada rencanaku. Pak Niko hari-hari lagi menggongkan saudara. Tujuan saudara dan saya menjadi anak Tuhan. Supaya kita menyelesaikan amanat agung. Menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Saya terlalu yakin ini bukan satu hal yang mudah saudara. Betul nggak saudara? Kalau hari ini Tuhan ngomong, ayo geser, sampingkan rencanamu, mimpimu, pengharapanmu, cita-citamu, bergeser, pindah posisi, masuk dalam berubah arah dalam rencananya Tuhan. Pak, kalau itu memang gak gampang Pak.
Itu nggak mudah Pak, saya udah punya planning banyak banget Pak. Memang ada apa sih Pak kalau kita dalam rencana Tuhan? Nah itu keren saudara. Itu pertanyaan itu keren saya jawab. Yeremia 29 ayat 11 ngomong gini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu betul rancangan-rancangannya yang ada di dalam agendanya Tuhan tentang saudara, teman-teman saudara, keluarga saudara, dan saya. Ketika kita mau merespon rencana Tuhan, ketika kita ada dalam rencana Tuhan, Tuhan ngomong begini, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu hari depan yang penuh pengharapan. Kalau kita ada di dalam rencananya Tuhan, artinya begini saudara, hari-hari kita itu ada di dalam agendanya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Enak gak saudara? Kebayang gak hidup yang Anda jalani? Waktu Anda bekerja, Anda sekolah, Anda berbisnis, kemanapun Anda melangkah. Ternyata ada dalam rencana Tuhan. Kalau kita betul-betul dalam rencananya Tuhan, itu ternyata Yeremia ngomong begini. Ada hari depan yang penuh pengharapan. Saya nggak tahu kalau Anda di luar rencana Tuhan. Berarti Anda nggak akan melihat hari depan yang penuh pengharapan. Mungkin jalan Anda terseok-seok. Mungkin hari ini Anda sedang berjuang. Kalau Anda dalam rencana Tuhan, berarti Anda sedang menuju hari depan yang penuh pengharapan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tuhan bukan manusia. Dia kalau janji pasti ditepati. Pertolongannya nggak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Mau nggak kita meresponi rencana Tuhan dalam hidup kita? Di pesan Natal hari ini kalau mungkin engkau belum tahu tentang rencana Tuhan, izinkan Roh Kudus bicara sama saudara hari ini. Sampingkan dulu mimpi-mimpimu, bawa hidupmu belok, masukkan dalam rencana Tuhan. Kalau Anda betul-betul on the track, nanti luar biasa. Anda akan melihat hari depan yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan saudara, bukan kegagalan. Yang mengerti anggukan kepalanya saudara. Yang kedua terakhir gini. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari Maria dan Yusuf? Tadi yang pertama, mereka memilih untuk meresponi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mereka geser mimpi, kerinduan, keinginan, harapan mereka. Mereka lebih memilih untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Dan yang kedua yang gak kalah penting adalah saudara, mereka konsisten dalam rencana Tuhan. Dari mana tahu Pak? Kalau saudara baca sampai selesai, bagaimana mereka mengambil keputusan untuk terus mempertahankan hubungan, walaupun mungkin Yusuf sempat galau, saudara. Ya maklum saudara ya, namanya pacaran, pacarannya kudus, terus dengar berita dari pacarnya tiba-tiba hamil, otomatis pasti galau saudara ya. Tapi yang luar biasa ini, mereka memilih mengambil keputusan konsisten dalam rencana Tuhan. Mereka berani ambil resiko saudara. Orang yang konsisten itu berarti berani ambil resiko. Kenapa saya sangat suka dengan kata konsisten? Karena hari-hari ini banyak orang yang berani memulai tapi gak berani menyelesaikannya. Awalnya bagus, semangat, sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu ketemu masalah, ketemu tantangan, ketemu pergumulan, mereka mulai diem. Ada yang belok, ada yang mundur, gak sedikit banyak yang hilang. Anda mau belajar satu tokoh enggak? Petrus. Petrus itu dekat sama Yesus. Dia muridnya Yesus. Tapi dia daging seperti saudara dan saya. Manusia bisa gagal, saya setuju Pak. Manusia kan daging penurut, tapi roh itu lemah Pak. Iya. Tapi responnya yang penting Anda masih konsisten enggak waktu Anda gagal. Anda mungkin terpuruk, Anda mungkin jatuh hari ini. Engkau kecewa, engkau diperlakukan gak adil.
engkau mendapatkan hal yang gak baik mungkin hari dalam hidupmu. Masih mau konsisten enggak? Contohnya itu Petrus, saudara. Dia pernah gagal. Dia pernah menyangkal Yesus. Tapi yang luar biasa begini, dia memilih waktu lihat wajah Tuhan, dia memilih untuk bertobat dan kembali ikut jalan Tuhan. Saudara, kita manusia, pendeta juga manusia. Hari ini kita bisa gagal, kita bisa salah saudara. Kita bisa mungkin lelah, capek, melewati perjalanan kehidupan yang kita jalani. Masing-masing punya kesusahan sendiri-sendiri. Saya ajak yuk kita belajar. Tetap konsisten ikut Tuhan. Karena konsisten itu yang membawa kita melihat hari depan yang penuh pengharapan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Gak mudah saudara. Makanya kata kunci satu begini. Kalau Anda bangunnya di luar, Anda gak bisa konsisten. Makanya hari-hari ini pesan Tuhannya apa saudara? Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Gelombang pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga sudah digonggongkan hari ini. Kalau Anda izinkan Roh Tuhan tinggal dalam hidupmu, Anda bangun dengan firman, dengan doa, pujian, penyembahan dalam yang ada di dalam. Tantangan boleh banyak. Sekalipun melewati lembah air mata kekelaman, waktu ada Tuhan di dalam hidupmu, Yesus engkau izinkan tinggal di dalam hatimu, engkau akan kuat menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ayo, hari-hari ini konsisten saudara yuk. Padang gurun, laut teberos sekalipun saudara. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Terobosan demi terobosan. Mujizat demi mujizat. Perkara-perkara yang ajaib. Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan haleluya, tepuk tangan buat Tuhan saudara. Amin saudara. Pesan Natal hari ini, kita belajar kepada pribadinya Maria dan Yusuf. Bagaimana Tuhan pakai mereka. Mereka memilih untuk mengambil keputusan, meresponi rencana Tuhan dalam hidupnya. Hari ini, kalau kita mungkin keluar dari rencana Tuhan, ayo kembali saudara. Hari ini kalau kau gagal, kau lagi punya masalah, konsisten. Petrus pernah gagal, tapi dia bangkit kembali. Amsal bilang, 7 kali orang pernah jatuh, dia bangkit kembali. Mungkin kau baru jatuh yang sekali, 2 kali. Firman Tuhan bilang, bangkit kembali. Tetap berjalan. Engkau akan dibawa sama Tuhan, melihat hari depan yang penuh pengharapan. Maria dan Yusuf, setiap kali perayaan Natal dirayakan, nama mereka selalu diberitakan. Satu privilege yang Tuhan berikan buat setiap mereka. Firman Tuhan ini berlaku buat saudara dan saya sampai hari ini. Kalau engkau meresponi rencana Tuhan dalam hidupmu, kita akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Seperti kehidupan mereka. Saudara mau? Pesan Natal ini kita mau meresponi rencana Tuhan. Yang mau tundukkan kepala, saya mau berdoa. Taruh tanganmu di dada. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan taruh di dada. Umatmu dimanapun mereka berada hari ini. Kalau hari-hari ini kami gagal Tuhan, kami jatuh, kami mungkin mundur, kami mungkin berdiam diri, jauh dari rencana Tuhan. Atau mungkin kami hari ini belum mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang taruh tangannya di dada. Hari ini di bulan Natal ini Tuhan, biarlah panggilan itu datang dalam hidup setiap pribadi. Lepas pribadi. Mungkin bicara melalui firman. Melalui apapun Tuhan, kau punya cara yang begitu ajaib. Untuk kembali mengingatkan kami. Kami kembali kepada panggilan Tuhan. Kembali kepada rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan kami akan melihat. Engkau bawa kami masuk kepada hari depan yang penuh pengharapan. Sehingga hidup kami boleh jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah gak pernah kembali dengan sia-sia. Materaikan di hati kami. Ajar kami Roh Kudus. Untuk kami mau melakukannya. Dan nama-Mu dipermuliakan.
dalam nama Yesus. Orang percaya yang sudah belajar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Urabatakan nayaralabaya shikaralabatakan nayaralamaya shikaralabatakan nayaralamu. Ukaralabatakaralabaya shikaralabatakan nayaralabalabalabalabalabalaba. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biar firman itu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengurapi hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biar hikmat-Mu, marifat-Mu, pewahyuan yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan, terus Engkau limpahkan bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kesehatan yang sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kesempatan hari ini kami juga Tuhan berdoa buat gembala-gembala kami Tuhan yang menggembalakan kami ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberkati mereka ya Tuhan. Mulai dari gembala sidang kami ya Tuhan. Mulai dari Paniko beserta keempat wakil Paniko. Dan juga Pak Totong Tuhan sebagai gembala rayon kami, dan juga hamba-Mu Pak Roni Pujianto Tuhan sebagai gembala cabang kami. Biar Tuhan kekuatan kesehatan yang sempurna atas kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Biar Tuhan hikmat yang daripada-Mu juga semakin Kau berikan atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga besar mereka ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat Indonesia. Kami angkat tangan kami memberkati Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kami katakan Shalom Indonesia. Damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Dalam nama Yesus, api Pentakosta ketiga sedang menyebar ke seluruh Indonesia. Dalam nama Yesus, rakyat Indonesia menjadi orang benar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya hujan pertobatan terjadi atas Indonesia. Api Pentakosta ketiga menyebar ke seluruh Indonesia. Mulai dari pulau yang terbesar sampai yang terkecil. Bahkan juga Tuhan memberkati Tuhan pemerintahan kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, TNI, Polri, bahkan seluruh jajaran yang ada Tuhan, bahkan sampai tingkat RT Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan roh takut akan Engkau, roh hikmat kebijaksanaan yang datangnya daripada Engkau ya Tuhan, roh kejujuran. Terima kasih ya Tuhan, berkati mereka ya Bapa. Kami mengucap syukur juga gembala-gembala kul yang ada Tuhan. Terus Tuhan urapi, berkati gembala-gembala kul yang ada Tuhan. Biar hikmat yang daripada-Mu juga turun atas mereka, boleh membawa jiwa-jiwa semakin serupa segambar dengan Engkau ya Tuhan. Terus boleh menghidupi roh doa, pujian, penyembahan. Sehingga lewat kul-kul yang ada, banyak jiwa-jiwa dimenangkan hanya bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Mazmur 91 terjadi dalam kehidupan kami. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan Tuhan, kami percaya demi nama Yesus, Tuhan yang buat berhasil. Tuhan yang menjadikan kami naik dan bukan turun. Tuhan yang menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Kami percaya yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, kelepasan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu. Mari umat yang dikasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, saya ajak yuk kita siapkan hati kita dengan iman percaya, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, tangan kami terangkat kepada-Mu. Kami percaya hidup kami karena berkat Tuhan.
Kembalilah dengan segala aktivitasmu Bapak Ibu Saudara, dengan membawa berkat Tuhan, berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada hamba-Mu Daud. Hari ini Kau curahkan Tuhan dengan segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih anugerah, damai sejahtera, dan perlindungan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Penyertaan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua, menyertai kami semua mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Orang percaya yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan memberkati kita semuanya berlimpah.